Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya aku ini? Apakah diri yang kita kenal selama ini benar-benar nyata? Ataukah hanya bayangan yang memantulkan cahaya dari sesuatu yang jauh lebih besar? Di balik setiap pikiran, perasaan, dan identitas yang kita pegang erat, tersembunyi sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Bahwa diri kita hanyalah pancaran dari Zat yang Maha Esa. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap tabir ilusi dan menyelami makna terdalam dari keberadaan kita. Bersiaplah untuk melihat diri bukan sebagai pusat dunia, tapi sebagai bayangan yang menari di bawah sinarnya. Saat bayangan merasa diri adalah cahaya. Dalam hening malam, ketika suara dunia mulai menepi, ada ruang sunyi di dalam dada yang sering tak kita kenali. Ruang itu bukanlah kosong, tapi justru penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Disitulah tempat semua pertanyaan besar bersarang. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Dan untuk apa aku ada? Pertanyaan yang sering diabaikan karena kesibukan dunia, padahal disitulah awal perjalanan menuju kesadaran sejati. Banyak yang berjalan tapi tak tahu sedang kemana. Banyak yang hidup tapi tak sadar sedang dibawa oleh siapa. Diri yang kita anggap ini yang bisa merasa, berpikir, bertindak, sebenarnya bukanlah pusat segalanya. Ia hanya bayangan. Bukan cahaya itu sendiri, tapi hasil pantulan dari suatu sumber yang jauh lebih tinggi. Seperti bayangan pohon yang bergerak karena angin, tapi tak punya kehendak sendiri. Diri hanyalah cerminan dari Zat yang Maha Ada, Maha Satu, Maha Mutlak. Tapi karena lupa bahwa kita hanyalah pantulan, kita pun merasa seolah memiliki kuasa. Merasa memiliki, padahal tak pernah benar-benar punya. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di bawah sinar matahari. Bayangannya mengikuti setiap gerakannya. Bayangan itu tak punya pilihan, tak bisa menolak atau berbelok sendiri. Begitu pula diri ini, hanya mengikuti kehendaknya, walau seringkali merasa itu adalah kehendak kita sendiri. Kesadaran palsu itu membuat kita merasa sombong, merasa mampu menentukan nasib, padahal semua sudah dalam genggamannya sejak sebelum waktu dimulai. Pernahkah kita benar-benar diam, bukan hanya tubuh, tapi juga hati dan pikiran? Dalam keheningan itulah kadang terdengar bisikan halus dari sumber asal. Ia tak datang lewat suara, tapi lewat rasa. Rasa yang dalam, hening, dan membangkitkan getar halus di dalam dada. Saat itulah, kesadaran mulai beralih dari aku ada, menjadi aku ini bukan siapa-siapa. Bukan karena rendah, tapi justru karena sadar bahwa segala yang benar-benar ada hanyalah Dia. Diri ini hanyalah perantara untuk menyaksikannya. Diciptakan bukan untuk menjadi pusat, tapi untuk menjadi cermin. Bila cermin itu bersih, maka pancaran Zat akan tampak jernih. Tapi jika cermin itu penuh debu ego, maka pantulannya akan buram, penuh ilusi. Ilmu makrifat bukan tentang menambah pengetahuan, tapi menghapus tabir-tabir yang membuat pantulan Zat tak tampak sempurna dalam diri. Kita sering mengejar cahaya, padahal kita sendiri adalah bayangan dari cahaya itu. Tak perlu mencari keluar, karena sumber sejati telah memancar ke dalam sejak awal. Ia tak pernah pergi, hanya saja kita yang lupa arah. Kita melihat diri ini sebagai pusat kehidupan, padahal kita hanyalah pantulan dari sumber kehidupan itu sendiri. Dan hanya ketika kita menyadari hal itu, barulah kita mulai hidup dengan sebenarnya. Bab ini adalah awal dari perjalanan menyadari hakikat diri. Bahwa semua perasaan memiliki, semua ilusi kekuasaan, semua keinginan untuk menjadi ini dan itu, sebenarnya berasal dari ketidaktahuan akan siapa kita yang sejati. Dan saat kita mulai menyadari bahwa diri ini hanyalah bayangan, maka kita akan berhenti menggenggam dan mulai berserah. Bukan pasrah tanpa arah, tapi tunduk dalam cahayanya yang tak pernah padam. Aku bukan pemilik napasku. Ketika kita menarik napas dalam-dalam, seolah-olah kita melakukannya dengan kehendak sendiri. Padahal jika direnungi lebih dalam, bahkan hembusan napas pun bukan milik kita. Tak ada satu manusia pun yang bisa menjamin bahwa ia masih akan bisa bernapas 5 detik ke depan. Tapi anehnya, kita hidup seolah-olah napas ini adalah milik kita sepenuhnya. Kita berlari ke sana kemari dengan yakin, padahal jantung yang berdetak di dada pun bukan atas kuasa kita.
Segala yang kita rasakan dan alami sebenarnya hanyalah pancaran. Tubuh ini, pikiran ini, bahkan rasa cinta dan takut yang datang silih berganti, bukan berasal dari diri kecil ini. Semua hanya pantulan dari Yang Maha Mengatur. Tapi ilusi akan kendali membuat kita menutup mata. Kita mengira bahwa kita bisa menentukan segalanya, bahagia, derita, sukses, gagal. Padahal semua itu hanyalah bayangan dari kehendaknya yang tak pernah keliru. Pernahkah kita melihat matahari pagi yang menyinari dedaunan? Dedaunan itu tidak meminta cahaya, tapi cahaya datang karena tugasnya memang memberi. Begitu pula dengan zat yang memancarkan hidup ke dalam diri. Kita tak pernah meminta untuk diciptakan, tapi keberadaan ini adalah pancaran dari kasihnya yang tak terukur. Dan karena kasih itu, kita bisa bernapas, bisa merasa, bisa mengenal dan berpikir. Tapi alangkah sombongnya kita ketika merasa semua itu hasil dari usaha pribadi. Ketika seseorang berkata, ini milikku, aku yang menciptakannya, aku yang berjuang hingga berhasil, maka sebenarnya ia sedang menunjuk pada bayangan dan mengira itu adalah cahaya. Ia sedang memeluk asap dan mengira itu adalah tubuh. Segala bentuk rasa memiliki yang tak menyertakan kesadaran akan zat hanyalah ilusi yang mempertebal hijab. Dan selama hijab itu belum tersingkap, diri akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketidaktahuan. Dalam setiap detik kehidupan, ada kuasa yang bekerja diam-diam. Ia tak tampak oleh mata, tak terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh hati yang bersih. Ia yang menggerakkan napas tanpa kita sadari. Ia yang menjaga jantung tetap berdetak meski kita sedang tidur. Zat itulah yang sejatinya menghidupkan, bukan kita. Dan bila kesadaran ini tumbuh, maka muncullah rasa syukur yang tak memerlukan kata-kata. Ia hadir sebagai getaran dalam hati yang tunduk sepenuhnya kepadanya. Kesadaran bahwa napas ini pun bukan milik kita akan meruntuhkan keangkuhan yang tersimpan halus dalam dada. Sebab ternyata bahkan untuk hidup pun kita hanyalah dipinjamkan. Maka tak ada alasan untuk merasa lebih dari yang lain. Tak ada ruang untuk membanggakan diri karena semua hanyalah cermin dari kehendaknya. Bahkan kemampuan untuk mengingatnya adalah pemberian darinya, bukan usaha murni dari kita. Saat seseorang menyadari bahwa ia bahkan tak mampu mengatur napasnya sendiri, maka tumbuhlah satu perasaan lembut dalam jiwa, tawadu. Ia menjadi lebih tenang, lebih tunduk, dan lebih ikhlas. Ia tak lagi mengejar pengakuan karena tahu bahwa semua ini bukan tentang dirinya. Ia tak lagi terjebak dalam pencitraan, karena yang ia cari hanyalah kembali kepada zat yang meminjamkan napas, meminjamkan hidup, meminjamkan segalanya. Saat aku mengira aku punya kehendak, sejak kecil kita diajarkan bahwa manusia diberi kehendak bebas. Kita bisa memilih jalan hidup kita sendiri, menentukan arah, memilih keputusan, merancang masa depan. Tapi perlahan, semakin kita tenggelam dalam hakikat kehidupan, muncul satu tanya yang mengguncang. Benarkah semua ini hasil kehendakku sendiri? Ataukah semua hanya bagian dari kehendaknya yang diturunkan dalam bentuk yang seolah-olah kita pilih? Disinilah kesadaran itu mulai tumbuh, bahwa yang kita kira kehendak pribadi, sesungguhnya hanyalah pantulan dari kehendak ilahi. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain dengan boneka. Boneka itu bisa tampak bergerak, menari, berjalan. Tapi semua itu hanyalah gerakan dari tangan sang anak. Boneka tidak punya kuasa atas gerakannya sendiri. Ia hanya mengikuti dorongan dari luar dirinya. Begitu pula dengan diri manusia. Kita tampak seolah-olah bergerak dengan kehendak bebas, tapi sebenarnya sedang mengikuti garis kehendak yang telah digariskan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Apa yang kita sebut keputusan sebenarnya bukanlah benar-benar keputusan murni dari diri. Sebab untuk memutuskan pun, kita memerlukan lintasan pikiran, dan lintasan itu pun bukan kita yang menciptakan. Ia muncul, datang, lalu pergi, dan kita hanya memilih dari apa yang ditampakkan kepada kita. Bahkan lintasan hati pun adalah anugerah. Kita bisa merasa ingin berbuat baik, bukan karena kita suci, tapi karena Dia menyentuhkan kelembutannya pada relung jiwa. Dan jika kita jujur melihat hidup kita ke belakang, kita akan menemukan banyak hal yang terjadi tanpa bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, di mana, pada zaman apa. Kita tidak memilih wajah,
tidak memilih bakat, tidak memilih kondisi awal. Lalu bagaimana mungkin kita merasa berhak atas hasil dari kehidupan ini? Padahal semua yang kita miliki hanyalah rangkaian dari skenarionya yang halus dan sempurna. Ada perasaan ringan yang tumbuh saat seseorang menyadari bahwa ia tak sepenuhnya punya kehendak. Bukan menyerah tanpa daya, tapi justru berserah dengan kesadaran. Kesadaran itu membebaskan kita dari beban pencapaian, dari kecemasan akan masa depan, dari keletihan mengejar validasi dunia. Karena semua sudah diatur, kita hanya perlu berjalan dengan ikhlas, tanpa harus merasa harus menjadi siapa-siapa selain yang dikehendakinya. Keikhlasan sejati lahir saat seseorang tahu bahwa perannya hanyalah menjalani, bukan memiliki. Ia menjadi hamba, bukan pengatur, menjadi alat, bukan pemilik alat. Dan di titik itu, hati mulai merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ketika kehendak pribadi dilepaskan, saat itulah kehendak ilahi benar-benar terasa hadir dalam hidup. Seperti aliran air yang tak melawan arus, kita mengalir di jalannya tanpa rasa gelisah. Diri yang merasa punya kehendak akan terus berjuang mempertahankan ilusi. Tapi diri yang sadar bahwa semua kehendak sejatinya darinya akan lebih mudah melepaskan. Melepaskan rasa ingin mengendalikan, melepaskan rasa takut gagal, melepaskan kebanggaan atas keberhasilan. Dan di sanalah untuk pertama kalinya, diri yang semu itu memudar dan yang tampak hanyalah zat yang maha berkendak, tempat semua bayangan kembali. Membedakan cahaya dan bayangan. Di dalam perjalanan mengenal diri, satu tantangan besar muncul. Bagaimana membedakan mana cahaya sejati dan mana bayangan yang hanya meniru? Banyak yang terperangkap dalam kilauan ilusi, mengira apa yang tampak itu adalah hakikatnya. Padahal cahaya sejati datang dari zat yang maha suci, sementara bayangan hanyalah pantulan, seringkali penuh distorsi. Dalam hal ini, jiwa bagaikan pelaut yang harus belajar membedakan antara bintang di langit dengan lampu kapal yang berkelip di permukaan laut. Ketika kita terlalu terpaku pada bentuk-bentuk lahiriah, kita lupa bahwa apa yang tampak bukanlah segala-galanya. Tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, kata-kata yang indah, semua itu adalah bayangan. Ia bisa mempesona, tapi tidak pernah bisa menggantikan cahaya hakiki. Cahaya yang sebenarnya adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah pancaran darinya. Ketika kita bisa melihat di balik bentuk, kita akan mulai menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Salah satu ciri cahaya sejati adalah ketenangan yang hadir di tengah badai kehidupan. Bayangan bisa hilang, berubah, dan berganti bentuk dengan sangat cepat. Tapi cahaya sejati tetap utuh, tak pernah goyah oleh apapun. Ketika hati mulai merasakan kedalaman ini, maka setiap pergolakan dunia menjadi seperti angin yang berlalu saja. Ia tak lagi mempengaruhi jiwa secara hakiki, karena jiwa sudah tertambat pada sumber yang tak tergoyahkan. Kadang, bayangan bisa sangat menipu hingga kita menganggapnya sebagai kenyataan. Ego yang mengaku tahu segalanya, pikiran yang selalu ingin menang, nafsu yang tak pernah puas, semua itu adalah bayangan yang menutupi cahaya. Namun dengan kesabaran dan latihan, kita bisa mengenali perbedaan halus antara bisikan zat dan suara hawa nafsu. Seperti musafir yang belajar membedakan oase palsu dan air kehidupan, kita pun harus belajar dengan teliti. Dalam pengalaman spiritual, momen-momen kebingungan dan ketidakpastian sering datang sebagai ujian. Kita mungkin merasa tersesat, kehilangan arah, dan bertanya-tanya apakah yang kita kejar adalah cahaya atau bayangan. Namun justru dalam saat-saat itulah, apabila kita tetap tenang dan terbuka, kesadaran mulai tumbuh perlahan. Cahaya mulai menembus kabut, dan kita perlahan melihat bahwa diri ini bukanlah yang selama ini kita kira. Yang sering terlupa adalah bahwa cahaya dan bayangan saling membutuhkan untuk eksistensinya. Tanpa bayangan, cahaya tidak akan tampak kontras. Tanpa gelap, terang tak akan berarti. Tapi ketika kita mulai menyadari bahwa diri ini hanyalah bayangan, maka kita pun lebih mudah membiarkan cahaya yang sejati bersinar melalui kita tanpa halangan. Kita berhenti berpegang pada bayangan dan mulai melebur dalam terangnya. Bab ini mengajarkan kita pentingnya ketajaman hati dan kepekaan jiwa untuk membedakan hakikat dari ilusi. Dengan kesadaran itu,
Perjalanan mengenal Zat yang Maha Esa menjadi lebih jelas dan damai. Kita belajar untuk tidak takut pada kegelapan yang mengitari, karena itu hanya bayangan sementara. Dan kita pun berani melangkah lebih jauh ke dalam cahayanya yang abadi. Kesadaran akan sumber yang tak terpisahkan. Dalam perjalanan memahami hakikat diri, suatu titik penting adalah menyadari bahwa diri ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berhubungan dan berasal dari satu sumber yang tidak terpisahkan. Zat yang Maha Esa adalah akar dari segala keberadaan, dan diri kita hanyalah percikan kecil dari lautannya yang luas tanpa batas. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita mulai melihat hidup bukan sebagai perpisahan, melainkan sebagai kesatuan yang utuh dan abadi. Seringkali kita menjalani hidup dengan perasaan terasing, merasa sendiri dalam keramaian dunia. Namun pada hakikatnya, rasa kesendirian itu hanyalah bayangan dari ilusi keterpisahan. Sumber kehidupan yang mengalir dalam diri kita adalah satu dengan sumber yang mengalir di seluruh ciptaan. Kita dan alam semesta adalah satu jaringan energi yang tak terputus, terjalin oleh kasih dan kehendaknya yang maha kuasa. Bayangkan matahari yang tak pernah bisa dipisahkan dari sinarnya. Jika sinar itu hilang, matahari pun tak akan dikenal. Begitu pula diri kita yang sejati, tak pernah bisa lepas dari zat yang memancarkannya. Kesadaran ini bukan hanya soal teori, tapi pengalaman yang menggetarkan jiwa. Saat menyatu dengan sumber, hilanglah batas antara aku dan dia. Tidak ada lagi aku yang terpisah, hanya ada kehadirannya yang memenuhi segala ruang dan waktu. Keterpisahan yang kita rasakan selama ini membuat kita tersiksa dalam pergulatan ego dan hawa nafsu. Kita berusaha mencari kebahagiaan dan keselamatan di luar diri, padahal sumber sejati itu ada di dalam. Kesadaran akan kesatuan dengan zat memulihkan jiwa yang lelah dan menghilangkan rasa takut akan kehilangan atau kematian. Karena apa yang kita sebut diri, pada akhirnya adalah bagian dari kesatuan yang tak pernah hilang. Mengenal diri sebagai bagian dari zat berarti membuka pintu kasih dan rahmat yang tak berujung. Kita tidak lagi berjalan sendirian, tapi bersamanya dalam setiap langkah kehidupan. Kesadaran ini menumbuhkan sikap rendah hati dan cinta tanpa syarat. Sebab kita tahu, semua yang ada adalah pancaran darinya, dan olehnya kita dipelihara dan dijaga dengan kelembutan tak terhingga. Di saat yang sama, kesadaran ini membebaskan dari jeratan kesombongan dan keakuan. Kita tak lagi merasa paling benar atau paling hebat. Sebaliknya kita menjadi hamba yang penuh rasa syukur dan penghambaan tulus. Karena kita mengerti, segala sesuatu yang kita anggap milik adalah anugerah, dan segala keberhasilan adalah pancaran rahmatnya yang tak terhingga. Bab ini menegaskan bahwa untuk benar-benar mengenal diri, kita harus melampaui ilusi keterpisahan dan menembus realitas kesatuan. Dalam kesatuan itulah jiwa menemukan kedamaian abadi dan diri yang semu larut dalam pancaran zat yang hakiki. Kesadaran ini bukan tujuan akhir, tapi sebuah awal baru menuju pengenalan yang lebih dalam dan penuh makna. Mengurai lapisan-lapisan diri yang semu. Dalam setiap jiwa tersimpan berbagai lapisan yang membentuk gambaran diri yang kita kenal. Ada identitas, pikiran, keinginan, emosi, bahkan kenangan yang membangun citra aku yang kita pegang erat. Namun saat mulai menapaki jalan ma'rifat, kita diajak untuk perlahan-lahan mengurai lapisan-lapisan tersebut. Karena sesungguhnya, semua itu hanyalah bayangan semu yang menutupi cahaya sejati dari zat yang memancar dalam diri. Lapisan paling luar seringkali adalah kebiasaan dan peran sosial yang kita jalani. Kita adalah anak, saudara, pekerja, teman, dan banyak lagi. Semua label ini membentuk identitas yang seolah-olah permanen, padahal hanya sementara dan mudah berubah. Ketika kita menanyakan, siapakah aku sebenarnya? Maka kita dihadapkan pada kenyataan bahwa segala sesuatu yang kita pegang selama ini hanyalah topeng yang bisa dilepas dan diganti. Di bawah lapisan peran sosial ada pikiran dan pola keyakinan yang membentuk cara kita melihat dunia. Ini adalah proses mental yang begitu cepat dan kompleks, seakan kita punya kendali penuh. Tapi makin dalam kita menyelami,
kita sadar bahwa pikiran pun datang dan pergi seperti awan di langit, tak tetap dan tak dapat dikendalikan secara mutlak. Pikiran hanyalah fenomena, bukan esensi sejati diri. Kemudian muncul lapisan emosi dan perasaan yang membuat kita merasa hidup dan berwarna. Sedih, senang, marah, takut, cinta, semua adalah gelombang yang datang dan pergi dalam lautan jiwa. Tapi emosi ini juga bukan kita, melainkan bagian dari ciptaan yang bersifat sementara. Saat kita melepas keterikatan pada emosi, kita mulai mengalami ketenangan yang lebih dalam. Sebuah ruang hening yang tak terganggu oleh riuh dunia luar. Lebih jauh lagi, ada lapisan kenangan dan pengalaman masa lalu yang sering menjadi akar bagi rasa takut dan harapan. Kenangan membentuk cerita diri yang kita ceritakan terus-menerus. Namun cerita itu hanyalah gambaran di benak, bukan kenyataan mutlak. Ketika kita bisa melepaskan keterikatan pada masa lalu, kita mulai hidup dalam kesadaran saat ini yang murni, di mana Zat yang Maha Esa hadir tanpa batas. Mengurai lapisan-lapisan ini bukan proses instan, melainkan perjalanan panjang penuh kesabaran dan kesungguhan. Namun setiap lapisan yang berhasil kita lepas, kita makin dekat dengan cahaya hakiki yang tak terjamah oleh waktu dan ruang. Cahaya itu adalah Zat yang menciptakan segala sesuatu, yang memancar dalam setiap jiwa sebagai sumber kehidupan dan kesadaran. Di bab ini kita belajar bahwa siapapun kita saat ini, kita bukanlah apa yang kita kira. Kita lebih dari peran, pikiran, perasaan, dan kenangan. Kita adalah pancaran dari Zat yang Maha Esa, yang kehadirannya meliputi segala ruang dan waktu. Mengurai lapisan-lapisan semua ini membawa kita pada kebebasan sejati. Kebebasan dari ilusi dan kepalsuan menuju cahayanya yang hakiki. Hati sebagai cermin Zat. Hati bukan sekadar organ tubuh yang berdenyut, tapi merupakan pusat kesadaran dan tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Dalam perjalanan spiritual, hati adalah cermin yang memantulkan Zatnya yang Maha Suci. Namun cermin itu sering tertutupi debu kebingungan, luka, dan keserakahan, sehingga bayangan diri yang salah muncul dan menutupi cahaya sejati. Membersihkan hati berarti menyingsingkan lengan dan bersiap menghadapi proses pembersihan yang tidak mudah, namun penuh berkah. Hati yang bersih mampu memantulkan cahaya Zat dengan sempurna. Ia menerima pancaran tanpa penolakan dan tanpa distorsi. Cahaya itu tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tapi juga memancar keluar dan menyentuh setiap makhluk dengan kelembutan dan kasih sayang. Karena itu, pembersihan hati adalah langkah utama untuk menyadari bahwa diri hanyalah bayangan, dan Zat adalah sumber sejati dari segala cahaya yang kita terima. Seringkali, hati tersesat dalam kebisingan dunia luar, ambisi, kecemasan, rasa takut, dan ego yang terus menuntut pengakuan. Suara-suara ini mengaburkan kesadaran dan menutupi pancaran Zat yang sebenarnya. Tetapi ketika kita mulai diam dan mendengarkan, kita akan menemukan bisikan lembut yang berasal dari kedalaman hati. Bisikan yang mengingatkan bahwa semua ini hanyalah bayangan dan Zat adalah yang sebenarnya. Kebersihan hati bukan berarti tanpa luka atau kesalahan. Justru dalam luka-luka itu, cahaya Zat bisa menyinari dengan lebih kuat jika kita mau membuka diri untuk menerima dan menyembuhkan. Proses ini mengajarkan kita untuk menerima diri tanpa syarat, sekaligus melepas keterikatan pada kesalahan dan kekurangan. Dengan begitu, hati menjadi cermin yang jernih, memantulkan pancarannya tanpa hambatan. Ketika hati sudah mulai terbuka, kita akan mengalami pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa damai yang mendalam, kebahagiaan yang melampaui segala hal, dan kehadiran yang penuh makna. Semua itu adalah tanda bahwa diri yang semu mulai memudar, dan cahaya Zat mulai mengambil alih ruang-ruang gelap dalam jiwa. Ini adalah titik balik penting dalam perjalanan menuju kesadaran hakiki. Bab ini mengingatkan kita bahwa perjalanan mengenal diri bukan hanya soal pemikiran dan pengetahuan, tapi terutama soal pembersihan hati. Hati yang jernih adalah jendela menuju Zat, dan melalui hati itulah kita benar-benar dapat menyadari bahwa diri hanyalah bayangan dari Zat. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat diri sendiri melalui cermin hati yang penuh cahaya ilahi.
Akhirnya, setiap usaha membersihkan hati adalah investasi abadi yang tidak pernah sia-sia. Setiap debu yang terangkat membuat cahaya semakin bersinar, dan setiap luka yang disembuhkan membuka ruang bagi kehadirannya yang semakin nyata. Dalam cahaya hati itu, kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bukan menjadi diri yang terpisah, melainkan menjadi satu dengan Zat yang Maha Esa. Menyadari keterbatasan diri dan keagungan Zat. Salah satu pencerahan penting dalam perjalanan spiritual adalah kesadaran akan keterbatasan diri. Kita seringkali merasa hebat, mampu mengendalikan banyak hal, dan bahkan menjadi pusat alam semesta versi kita sendiri. Namun semakin dalam kita menelusuri makna diri, kita menemukan bahwa segala yang kita kira kuat dan abadi ternyata rapuh dan sementara. Diri hanyalah bayangan yang memantulkan cahaya Zat yang Maha Agung dan tak terbatas. Zat adalah sumber segala yang ada, tidak terikat ruang dan waktu, tidak diliputi batas atau kelemahan apapun. Sementara itu, diri kita yang terbatas dan penuh ketidaksempurnaan hanyalah pancaran yang sangat kecil darinya. Menyadari hal ini membawa kita pada sikap rendah hati yang tulus. Bukan karena merasa hina, melainkan karena kita mengerti betapa besar kasih dan kekuasaannya yang melingkupi diri kita. Kadang keterbatasan diri membuat kita merasa terasing dan tak berdaya. Namun, justru dalam kesadaran ini terdapat kekuatan yang luar biasa. Dengan mengenali keterbatasan, kita membuka pintu untuk bergantung sepenuhnya padanya. Bukan pada kekuatan semu yang kita kira milik sendiri. Ini adalah titik di mana kebergantungan berubah menjadi penyerahan, dan penyerahan itu membawa kedamaian yang mendalam. Keterbatasan diri juga mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya, dan segala yang menimpa adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dengan begitu, hati menjadi kuat dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Sebab kita sadar bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Zat yang Maha Kuasa. Selain itu, kesadaran akan keagungan Zat mengisi jiwa dengan rasa kagum dan takjub yang dalam. Kita mulai melihat bahwa alam semesta ini bukan sekadar kebetulan, melainkan ciptaan penuh hikmah dan kasih sayang. Semua yang ada adalah ekspresi dari Zat yang mencintai ciptaannya tanpa batas. Dalam setiap detil terkecil, kita menemukan tanda-tanda kebesarannya yang menakjubkan. Bab ini mengajak kita untuk terus mengingat dan menghayati betapa kecil dan terbatasnya diri, namun sekaligus merasakan keagungan Zat yang melingkupi segalanya. Dengan kesadaran ini, hidup menjadi lebih ringan dan penuh makna, karena kita berjalan dalam cahaya kasih dan kekuasaannya yang abadi. Diri sebagai bayangan tidak lagi menjadi sumber kesombongan, melainkan menjadi pengingat akan kehadirannya yang selalu menyertai. Meresapi kesatuan dalam keberbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai perbedaan. Suku, agama, budaya, keyakinan, bahkan cara pandang yang sangat beragam. Perbedaan ini kadang menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman. Namun, dalam kesadaran makrifat, kita diajak untuk melihat lebih jauh, bahwa di balik perbedaan yang tampak, ada kesatuan hakiki yang menyatukan segala ciptaan. Diri yang semu hanyalah bayangan, sedangkan Zat adalah cahaya yang menyinari seluruh keberagaman itu. Kesatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menyadari bahwa segala perbedaan adalah warna-warni dari satu cahaya yang sama. Sama seperti pelangi yang terdiri dari berbagai warna, tetapi semua warna itu merupakan hasil dari satu sinar matahari yang memancar melalui tetesan air. Begitu pula kita, meskipun tampak berbeda-beda, sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Zat yang Maha Esa. Dalam menyadari kesatuan ini, kita diingatkan untuk menghormati dan mencintai setiap makhluk tanpa terkecuali. Setiap individu adalah cerminan dari Zat, sehingga menghargai orang lain adalah menghargai diri sendiri dan yang Maha Suci. Ketika kita mampu memandang semua dengan hati yang terbuka dan penuh kasih, konflik dan kebencian mulai memudar, digantikan oleh kedamaian dan persaudaraan yang tulus. Kesadaran akan kesatuan dalam keberbedaan ini juga membawa kita pada pemahaman bahwa pertentangan yang terjadi dalam diri sendiri adalah cerminan dari pertentangan dunia luar.
Bila kita mampu menyatukan ragam aspek diri, menyembuhkan luka dan konflik internal, maka dunia sekitar pun ikut terpengaruh oleh kedamaian tersebut. Inilah kekuatan besar dari makrifat. Mengubah diri berarti mengubah dunia. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Kadang ego dan hawa nafsu menuntut kita untuk memisahkan diri, merasa lebih unggul atau lebih benar. Tapi setiap kali kita berhasil menundukkan hawa nafsu dan meleburkan ego, kita semakin dekat dengan hakikat kesatuan. Kita sadar bahwa diri adalah bayangan yang fana, sedangkan zat adalah sumber yang kekal. Bab ini menegaskan bahwa meresapi kesatuan dalam keberbedaan adalah salah satu pintu terbesar untuk menuju kesadaran sejati. Saat kita bisa melampaui perbedaan dan melihat satu cahaya yang sama di segala tempat, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan dan kebahagiaan yang abadi. Diri yang semu sirna berganti dengan kesadaran bahwa kita semua adalah pancaran dari Zat yang Maha Kasih. Menemukan diri dalam kehilangan diri. Di bab terakhir ini, kita memasuki dimensi terdalam dari perjalanan spiritual. Menemukan diri dengan cara kehilangan diri. Ungkapan ini mungkin terdengar paradoks, tapi justru disinilah inti dari makrifat. Ketika kita melepaskan semua ilusi dan bayangan diri yang semu, identitas, keinginan, pikiran, dan rasa takut, barulah kita menemukan hakikat sejati yang selama ini tersembunyi dalam kedalaman hati. Kehilangan diri bukan berarti hilang secara fisik atau menjadi tanpa jati diri. Ini adalah proses melebur dalam kesadaran yang lebih luas, di mana ego dan semua batas yang membatasi aku mulai larut. Dalam kekosongan itu, cahaya Zat yang murni hadir tanpa hambatan, dan kita mengalami keberadaan yang bukan milik pribadi, melainkan milik Sang Pencipta yang Maha Esa. Saat diri yang semu hilang, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita memperoleh segalanya. Kedamaian yang tak terhingga, kebahagiaan hakiki, dan kebebasan dari segala ikatan duniawi. Kita menyadari bahwa selama ini, segala pencarian yang melelahkan itu hanyalah usaha untuk menemukan kembali bagian diri yang paling asli, yang tak pernah hilang, hanya tersembunyi di balik bayangan-bayangan semu. Pada titik ini, setiap jiwa mengalami pengalaman mistis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa bersatu yang mendalam dengan segala ciptaan, seakan tidak ada lagi pemisahan antara diri dan alam, antara hamba dan Tuhan. Kita hidup dalam kesadaran penuh bahwa diri sejati adalah pancaran Zat yang Maha Suci, dan setiap langkah adalah tarian kasih yang abadi. Namun perjalanan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal baru yang penuh harapan dan cahaya. Setelah kehilangan diri, kita kembali dengan kesadaran baru, lebih bijak dan lebih penuh kasih sayang. Kita menjadi manusia yang mampu hidup dalam dunia, namun tidak terikat oleh dunia. Kita berjalan di jalan makrifat dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Perjalanan mengenal diri sebagai bayangan dari Zat adalah perjalanan yang penuh liku, namun syarat dengan keindahan dan makna. Dari kesadaran akan keterpisahan, kita melangkah menuju kesatuan, dari kebingungan menuju terang, dari ego yang membelenggu menuju kebebasan yang hakiki. Setiap langkah mengajarkan kita bahwa diri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan pancaran dari Zat yang Maha Esa. Kesadaran bahwa semua hanyalah pancaran darinya membawa kita pada sikap rendah hati dan penuh rasa syukur. Kita belajar untuk melepas segala yang semu dan menggenggam erat kehadirannya yang abadi. Dalam cahayanya, kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan oleh arus kehidupan duniawi. Semoga naskah ini menjadi pengingat dan penuntun bagi siapa saja yang tengah menapaki jalan makrifat, bahwa mengenal diri sejati adalah mengenal Zat yang Maha Kuasa. Semoga setiap jiwa yang membuka pintu hati dapat merasakan pancaran cahayanya dan hidup dalam damai serta keberkahan.